Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Andriansyah dengan NIM C1B0220057. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang manajemen mutu terpadu dari mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SNM. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada Total Quality Management atau TQM. TQM atau Total Quality Management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk, layanan, dan proses secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam semua aspek organisasi. Yang kedua, ada manfaat dari penerapan Total Quality Management, meliputi peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan loyalitas pelanggan, dan peningkatan reputasi perusahaan. TKM juga dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, inovasi produk, dan kemampuan bersaing perusahaan di pasar. Selanjutnya yaitu kualitas dan manajemen kualitas. Yang pertama yaitu definisi kualitas. Kualitas dalam konteks manajemen mutu mengacu pada tingkat keunggulan atau kesesuaian suatu produk atau layanan dengan spesifikasi atau harapan pengguna. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kinerja, daya tahan, dan kepuasan pengguna. Kualitas juga mencakup proses di balik produk atau layanan tersebut, termasuk desain, produksi, distribusi, dan pelayanan. Yang kedua yaitu manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diterapkan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan atas kualitas produk atau layanan tersebut. Manajemen kualitas melibatkan penggunaan alat dan teknik seperti pengendalian statistik, proses, analisis penyebab, akar, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan kualitas. Selanjutnya, hubungan antara kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing organisasi. Yang pertama yaitu kualitas. Kualitas produk atau layanan adalah fokus utama 3M. Dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan, organisasi dapat meminimalkan cacat, memperbaiki proses produksi, dan menghasilkan produksi yang lebih andal dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas berkontribusi langsung pada kepuasan pelanggan. Ketika produk atau layanan memenuhi dan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Hal ini menciptakan kepuasan pelanggan yang meningkat. Kepuasan pelanggan menjadi kunci dalam 3M karena pelanggan yang puas cenderung kembali membeli dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu kemampuan bersaing. Dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan dan memastikan kepuasan pelanggan, organisasi memperkuat kemampuannya untuk bersaing di pasar. Perusahaan yang mampu menyediakan produk atau layanan yang lebih baik dari pesaingnya atau memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi dalam pasar dapat membantu organisasi tetap relevan dan sukses dalam jangka panjang. Selanjutnya ada alat pengukur kualitas layanan. Yang pertama yaitu checklist. Checklist adalah daftar item atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua ada skala rating. Skala rating digunakan untuk mengukur tingkat kualitas atau kepuasan pelanggan secara kuantitatif. Yang ketiga ada survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi, preferensi, atau kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis gap. Analisis gap digunakan untuk membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka tentang kinerja aktual organisasi dalam memenuhi harapan tersebut. Selanjutnya alat-alat penerapan TKM. Yang pertama ada diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab utama yang berkontribusi pada ketidaksesuaian atau cacat. Yang kedua ada diagram Ishikawa atau fishbone. Diagram Ishikawa juga dikenal sebagai diagram tulang ikan, membantu dalam menganalisis penyebab akar dari masalah. Selanjutnya adalah diagram alur proses. Diagram alur proses digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam proses produksi atau layanan. Selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking melibatkan perbandingan kinerja organisasi dengan organisasi terbaik dalam industri atau dengan standar terbaik. Dan yang terakhir yaitu survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang kepuasan mereka terhadap produk atau layanan. Yang terakhir ada pelayanan. Pengertian pelayanan yaitu adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pelayanan adalah sebuah produk yang ditawarkan dan disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan. Pelayanan tidak hanya terbatas sebagai produk jasa, melainkan sebagai yang menyertai produk barang dalam penyampaiannya.
Yang kedua yaitu dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama ada tampilan, tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Yang kedua ada keandalan atau reliability, kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Yang ketiga itu tanggap atau responsiveness. Kemauan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Yang keempat ada keyakinan, asuransi, pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Dan yang terakhir yaitu ada empati, perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Selanjutnya itu biaya kualitas dan produktivitas. Definisi biaya kualitas. Kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. Produktivitas adalah berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Yang terakhir adalah pengukuran produktivitas. Dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran produktivitas parsial dan pengukuran produktivitas total. Sekian materi yang saya resume dan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.